Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan berbincang tentang tenaga kerja Indonesia atau rakyat Indonesia, yang mana bagi kita yang ingin pulang dari perantauan jangan risau. Karena bagi kita yang pulang, apakah melalui udara, laut, darat, itu sudah mendapatkan protokoler kesehatan. Maksudnya apa? Kita nanti dalam proses pulang itu akan dijamin keadaannya oleh negara. Karena minggu kemarin, tepatnya tanggal 15 April, Bapak Presiden Jokowi telah melantik Bapak Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat dengan BP2MI. Jadi apa sebenarnya tugas Bapak Benny Ramdhani ini? Terus saksikan. Jadi, kenapa saya bahas tentang ini? Karena supaya kita TKI, rakyat Indonesia yang pulang dari perantauan, aman ketika pulang ke kampung ya. Ketika kita sudah sampai di perbatasan, nanti kita akan dicek kesehatan kita, apakah kita aman dari virus atau tidak. Seandainya nanti bagi yang tidak aman dari virus, kita akan melalui prosedur protokoler kesehatan yang telah ditentukan. Dan walaupun bagi kita yang tidak ada virus pun akan dikarantina apakah sampai 1 minggu sampai 2 minggu sesuai dengan protokoler kesehatan. Jadi itulah nanti untuk memastikan pergerakan rakyat Indonesia yang ada di perantauan ke Indonesia, nanti akan ada protokoler kesehatan yang telah ditentukan. Jadi inilah nanti salah satu tugasan BP2MI, dan juga nanti tugasannya adalah bagaimana TKI ini, bagaimana rakyat Indonesia yang pulang dari perantauan ini bisa aman sampai di rumah. Karena ada beberapa teman kita di beberapa daerah ini ketika sampai di kampung, mereka tidak boleh masuk ke kampung karena mereka ini datang dari zona merah. Mereka datang dari negara zona merah. Jadi mereka penduduk kampung ini risau. Kalau yang pulang dari perantauan ini mereka membawa virus. Akhirnya mereka tidak membolehkan yang balik dari perantauan ini masuk ke kampung. Ini juga salah satu tugasan daripada BP2MI, dan masih banyak sebenarnya tugas-tugas yang lainnya ya. Jadi untuk lebih jelas beritanya, kita lihat beritanya di koran-koran atau di berita online ya. Jadi sekarang kita lihat ya beritanya di Media Indonesia. BP2MI fokus rancang teknis kepulangan TKI terdampak COVID-19. Jadi di sini Bapak Benny Ramdhani telah resmi dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Kepala BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi apa kata Bapak Benny Ramdhani? Yang paling penting adalah kepulangan para TKI ini mengalami peningkatan karena terkait wabah virus corona di negara-negara di mana mereka ditempatkan. Bapak Benny mengatakan pihaknya akan mengatur pemulangan TKI karena diperkirakan akan ada gelombang kepulangan yang semakin besar menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Lepas tu disambung lagi oleh Bapak Benny, kita ingin memberikan jaminan kepada pekerja migran yang saya ingin menyebutnya mereka adalah VIP negara. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka akan mendapatkan pengawalan khusus tentu dengan standar protokoler kesehatan. Kita ingin memastikan mereka kembali dijamin dengan aman di setiap perbatasan hingga tiba di kampung halaman. Bawahnya lagi, terkait dengan mekanisme untuk menjamin kepulangan TKI berjalan lancar sesuai protokol kesehatan, Bapak Benny mengatakan pihaknya akan intensif berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Bapak Benny menambahkan pihaknya juga akan membahas mengenai bantuan sosial bagi TKI yang pulang ke tanah air. Bapak Benny lagi menambahkan sebetulnya kita ingin mengimbau mereka tidak mengambil pilihan untuk kembali ke tanah air. Tapi jika mereka harus kembali, maka kita akan menyiapkan semua infrastruktur yang kita miliki. Tidak hanya mereka aman kepulangan sampai di kampung halaman, tapi juga bantuan-bantuan. Itu hak mereka yang harus mereka dapatkan. Jadi ini sedikit tentang BP2MI ya, karena mungkin masih ramai yang belum tahu. BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini dibentuk menindaklanjuti terbitnya UU nomor 18 tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan pada 22 November 2017. BP2MI
menggantikan badan sebelumnya yang mengurus pekerja migran iaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP 2 TKI. Jadi dulu TKI atau kita yang berada di luar negeri ini kita mengenal dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ya. Jadi sekarang telah diubah ke BP2MI. Undang-undang yang mengatur penggantian nama badan tersebut mengatur sejumlah perubahan fundamental tentang tata kelola pekerja migran Indonesia, di antaranya adalah tentang perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia PMI. Persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajiban PMI, perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja dan jaminan sosial bagi PMI. Jadi di sini kita tahu bahawa yang istilah TKI itu sudah diganti ya. Sekarang istilahnya diubah menjadi PMI. Tapi sebenarnya fokus kita bukan kepada istilah-istilah ini ya. Tak kisahlah istilah ni apa yang disebutkan untuk kita yang ada di perantauan ini. Yang penting nasib tenaga kerja yang ada di perantauan ini bernasib jelas. Apakah nanti ketika balik ke kampung dan sampai di perbatasan mendapatkan hak sewajarnya, karena kita adalah pahlawan devisa negara ya. Kita dengan keluar negeri ni, dengan kita buat paspornya, dengan kita bayar ini itunya, kita sudah banyak sebenarnya menyumbangkan kepada negara. Makanya Bapak Beni Ramdhani tadi menyebut bahawa teman-teman pekerja yang bekerja di luar negeri ini itu sebenarnya adalah pahlawan devisa negara. Jadi mudah-mudahan dengan dilantiknya kepala yang baru BP2M ini, nasib pekerja yang bekerja di luar negeri ini menjadi jelas ya. Dan nanti kita mendapatkan hak sewajarnya dan mendapatkan perlindungan. Dan bagi kita yang pulang ni sampai ke rumah mendapatkan perlindungan yang bagus dan kita aman selama di perjalanan. Aman dari virus dan aman daripada orang yang menyakiti kita. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini ya. Dan kita minta juga mana tahu nanti BP2MI ini bisa mengusulkan bagaimana cara proses memulangkan TKI, cara proses memulangkan pekerja-pekerja yang ada di luar negeri ni. Kalau mereka bisa menaikkan idea ni, itu bagus kan? Tapi kita lihat dulu. BP2M ini prosesnya pertama adalah memastikan pekerja yang balik dari luar negeri ini mendapatkan pelayanan yang bagus. Berkenaan dengan proses pemulangan TKI, kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan dengan BP2MI ini. Okey, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.